Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian tentang adab dengan membaca kitab Al-Adabul Mufrad, adab yang disendirikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Hari ini kita akan membaca bab yang ke-13 yang beliau sampaikan, yaitu ini sebenarnya adalah sambungan dari bab 12. Jadi di bab ke-12 itu kan pembahasan lumayan keras kalau di judul. Bab tidak memintakan ampun untuk orang tua yang meninggal di atas kesyirikan. Jangan sampai kita salah paham kalau ada orang tua yang melakukan syirik terus kita durhaka. Makanya beliau langsung ikutkan bab ke-13 ini. Kata beliau, babu birril walidil musyrik, atas bab kekafiran, tidak masuk Islam, atau muslim tapi murtad. Iya, atau muslim mengaku muslim tapi menduakan Allah dalam beribadah. Itu kalau meninggal di atasnya kita tidak diizinkan untuk memintakan ampun kalau dia meninggal di atasnya. Tapi dalam kehidupan dunia ini bab. Iya, kita tetap berbuat baik kepada orang tua kita yang musyrik. Di sini beliau akan menyebutkan 3 hadis. Iya, dalam bab ini. Cuman ada tadi amanah saya lupa dari teman saya ini di sebelah. Katanya ibu-ibu yang mau lanjut di kajian itu di atas karena tempat di belakang itu kecil. Orang yang mampir sholat tidak bisa sholat. Jadi yang taklim katanya tidak perlu dikasih tahu lagi nanti setiap taklim. Untuk naik di atas, kecuali orang tua yang sudah kalah lututnya, tidak apa-apa dibawa. Kadang dimaafkan saudara. Gimana nih? Ada udur katanya. Dimaafkan, yang tidak bisa naik tangga, tidak apa-apa. Ada udurnya. Karena memang tempat di belakang sempit, ini masjid kita tempatnya orang lewat, kadang sholat. Jadi kita lanjut, ini bab sangat penting sekali, seharusnya tidak dipisahkan dengan bab sebelumnya ini, karena kita akan salah paham. Banyak orang karena bab sebelumnya, akhirnya durhaka kepada orang tuanya. Dia tidak membantunya lagi, dengan alasan, kenapa saya harus bantu? Dia pelaku syirik. Iya, sehingga kadang dia meninggalkan orang tuanya sendiri, bahkan menangis di rumah dengan dalil dia kan musyrik, dia non muslim, iya, dia sudah murtad, misalnya dalilnya seperti itu. Ini beliau katakan babu birril walidil musyrik, bab tetap berbuat baik kepada orang tua yang musyrik. Beliau bawakan 3 hadis. Hadis yang pertama ini yang paling pokok karena ada sebab turun ayatnya. Kata beliau, haddatsana Muhammad ibni Yusuf, telah bercerita kepada kami guru kami, katanya Imam Al-Bukhari, Muhammad ibni Yusuf. Muhammad ibni Yusuf ibnu Waqid. Beliau ini al-hafidh, penghafal hadis. Gelarnya thiqatun, terpercaya. Qala, dia berkata, haddatsana Israil, bercerita kepada kami Israil. Israil ini Israil bin Yunus ibn Abi Ishaq As-Sabi'i. Dia juga adalah rawi yang thiqatun soduk, terpercaya lagi jujur dalam penukilan hadis. Qala, dia berkata, haddatsana Simak, telah bercerita kepada kami Simak ibn Harb. Dia ini dikenal dengan al-a'lam as-siqat,
orang yang paling alim terpercaya. Qala, dia berkata, an Mus'ab ibn Sa'ad, dari Mus'ab ibn Sa'ad, juga sama rawi yang terpercaya. Qala, beliau berkata, an abi, dari bapaknya. Siapa bapaknya? Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sa'ad ibn Abi Waqqas. Iya. Qala dia berkata, nazalat fiha arba'u ayat min kitabillah, keutamaannya Sa'ad ibn Abi Waqqas. Turun tentangku 4 ayat dalam Quran. Maksudnya ada 4 ayat di dalam Al-Quran turun karena saya, sebab saya. Karena Quran itu ada namanya sebab turunnya. Sebab turunnya. Sebagian sahabat berbangga dan berbahagia dengannya karena dia ayat itu turun. Hukum itu dijelaskan kepada kaum muslimin. Kanat ummi, ini pertama ini, adalah ibuku, halafat, bersumpah, Allah ta'kula wa la tasroba hatta ufariqa Muhammadan. Besarnya ujiannya orang dulu. Ibu saya bersumpah, yang waktu itu masih musyrikah, ibunya belum masuk Islam, dia sudah masuk Islam. Jadi ibu saya bersumpah katanya, bahwa dia tidak akan makan, tidak akan minum sampai saya meninggalkan Muhammad. Maksudnya sampai saya murtad. Bayangkan, dia dihadapkan dengan ibunya. Ibunya bersumpah lagi, pokoknya saya tidak akan makan dan minum sampai kamu meninggalkan Muhammad, sampai kamu murtad. Fa'anzalallah, ini ayat pertama. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ini ayat yang pertama dan ini menjadi pokok dan inti pembahasan kita. Jadi ibunya bersumpah, saya tidak akan makan, tidak akan minum sampai kamu murtad, keluar dari Islam. Dalam keadaan seperti ini, kan kita sebagai anak masih kebingungan. Di sisi lain ada agama ini yang harus kita pegang. Di sisi lain ada orang tua, ibu, yang melahirkan kita. Kalau dia tidak ada, ya kita juga tidak ada. Karena dia menjadi sebab kita ada di dunia ini. Cuman dia mengajak kita untuk murtad, keluar dari Islam. Apa yang harus dilakukan? Turun ayat. Inilah nikmatnya para sahabat, karena mereka di masa wahyu. Orang yang paling berbahagia hidupnya adalah orang yang menemani Nabi dalam kurun waktu 23 tahun ini. Orang yang paling berbahagia di dunia ini. Kenapa? Karena mereka pertama sudah dikatakan oleh Allah sebaik-baik manusia. Allah turunkan Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian, ditunjuk para sahabat, kalian sebaik-baik generasi yang keluar untuk manusia. Jadi yang menemani Nabi di masa ini, dari Nabi umur 40 tahun dari turunnya wahyu sampai umur 63 tahun. 13 tahun di Madinah, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Ini manusia terbaik. Makanya kata Nabi SAW, khairun nasi qarni. Generasi paling baik dari umat itu adalah generasi yang ada menerima Islam saat Nabi berdakwah. Itu manusia terbaik itu. Iya, bahkan kalau kita berinfak, segunung Uhud emas itu tidak senilai dengan satu mudnya, satu telapak tangan sedekahnya mereka dulu. Tidak bisa kita lawan, bahkan tidak pula setengahnya. Tidak pula setengahnya. Makanya kita sebagai muslim itu tidak boleh mencela sahabat. Orang-orang yang masuk Islam, melihat Nabi, berjumpa dengan Nabi dan beriman kepadanya. Karena ini mereka ini, kalau ada mereka melakukan kesalahan atau hal yang mereka bingung terhadapnya, bagaimana hukumnya, itu turun Quran. Ini diantara contohnya. Ada juga contoh lain di sana.
Dulu kan di Madinah praktek riba, praktek minum khamar, sebentar akan diceritakan. Ada juga sebab turunnya ini. Iya, masih dilakukan itu. Turun ayat pengharaman riba, sahabat yang sudah masuk Islam merasa berat. Gimana ini yang sebelumnya? Ada rumah, bisa saja dibangun dari itu. Ada mobil, ada kendaraan, dibangun dari itu. Misalnya dibeli dari itu. Jadi mereka merasa gimana ini? Apakah kita buang atau bagaimana? Turun ayat menjelaskannya bahwa faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu masalah. Siapa yang datang nasihat dari Rabbnya kemudian dia berhenti, ya untungnya lah yang telah lewat. Yang telah lewat enggak disuruh kita bakar. Oh, enggak boleh kok itu rumahmu dulu diambil dari riba, bakar, hancurkan. Enggak begitu dalam Islam. Itulah namanya taswik, supaya orang itu rindu untuk bertobat. Kalau kita bilang hancurkan itu semua yang telah lewat, susah orang tidak bertobat karena harus dia buang semua sebelumnya. Nah, ini masalah ini juga. Masalah bagaimana kalau kita beda pemahaman dengan orang tua kita. Apa yang harus kita lakukan? Diajak kita ke pemahamannya. Sementara kita tahu pemahaman yang benar. Ada Quran, ada hadis. Ini turun ayat. Ini sahabat berat sekali ujiannya. Dia Muslim, sudah masuk Islam, orang tuanya masih kafir. Yang mana ibunya bersumpah, saya tidak akan makan, tidak akan minum kalau kamu tidak murtad. Turun ayat. Ayatnya firman Allah di surah Luqman ayat 15. Wa in jahadaka, jika kedua orang tuamu, jangan ke ibu, kedua orang tuamu memaksa kamu ala an tusyrika bi, untuk menduakanku, melakukan peribadatan kepada selain Allah, dia paksa kamu. Ma laisa laka bihi ilm, yang mana kamu tidak punya ilmu dalam hal itu, tidak ada ilmunya bahwa itu boleh dilakukan. Apa harus dilakukan? Kata Allah, fala tuti'uhuma. Itu pertama, jangan kamu taati. Ajakannya tadi, jangan taati. Maksudnya, ibumu mengajakmu murtad, keluar dari Islam, jangan taati. Jangan taati. Karena kita secara prinsip syar'i, prinsip agama kita, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita taat makhluk kalau itu nanti membuat kita durhaka kepada Allah. Tidak boleh. Masa kita dahulukan makhluk yang perbuatan baiknya itu adalah bisa dihitung, dan kita tinggalkan dan kita durhaka kepada yang kebaikannya, tidak bisa kita hitung. Tidak bisa kita hitung itu kebaikannya Allah. Allah sudah tegaskan di Quran. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung kebaikan Allah kepada kalian, kalian tidak akan mampu untuk membilangnya. Apakah orang yang berakal akan meninggalkan yang kebaikannya itu tidak terhitung untuk taat kepada yang kebaikannya terbatas? Tentunya tidak mungkin. Makanya kata Allah, jika dia mengajakmu ke syirik, apalagi yang lain, syirik dia ajak, dia paksa kamu, jangan kamu taati perintahnya. Terus apa? Kita durhaka, kita tinggalkan, kita jauh, kita marah, kita pukul, kita menghadiknya. Tidak. Kata Allah, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetap kamu temani di dunia berdasarkan kebiasaan orang di lingkungan itu. Tetap berbuat baik kepadanya. Jadi kalau dia ajak maksiat, kita enggak taat. Tapi tetap kita berbuat baik kepadanya, yaitu wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Apa artinya? Kata para ulama tafsir, ish ma'aha wahdimhuma. Tetap hidup bersama keduanya. Jangan tinggalkan. Layani keduanya. Tetap. Iya.
tetap hidup bersama, layani dia. Cuman kalau ajak ke maksiat, jangan. Ini ayat yang pertama. Disinilah yang para ulama kita sebutkan sebagai faedahnya. Ini ayat al-had ala ta'atil walid fi ghairi ma'siyatillah. Satu, kita ini dianjurkan dengan sangat untuk mentaati kedua orang tua pada selain maksiat. Selama bukan maksiat, kita wajib lakukan. Kalau kita mampu. Iya. Faedah kedua, fadlul bir wal ihsan lil walidain walau kana musyrikain. Utamanya berbuat baik kepada kedua orang tua walaupun musyrik, ternyata kita beda agama. Tetap kita kalau berbuat baik kepadanya, maka kita tetap mendapatkan pahala. Kita tetap mendapatkan pahala. Ini yang tertuang di ayat ini, yang mana kita bisa pahami dengan baik dengan sebab turunnya. Watani yang kedua, ini sudah tidak ada pembahasan kita setelahnya ini ya. Yang kedua, ini kuntu akhadtu sayfan a'jabani. Dulu di masa Nabi, saya mengambil pedang rampasan perang. Saya suka itu pedangnya. Fakultu ya Rasulullah, maka saya berkata, wahai Rasulullah, habli hada, berikan kepadaku yang ini. Pedang rampasan perang itu. Panazalat, maka turunlah ayat yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepada kamu tentang harta rampasan perang. Ini ayat yang kedua turun karena dia. Watsalitsa, yang ketiga, inni marid, saya pernah sakit keras. Fa'atani Rasulullah, maka Rasulullah pun datang menjenguk saya. Ini tawaduk, merendahnya Rasulullah. Ya, sahabatnya sakit, belum mengunjunginya. Dan ini sakitnya waktu itu di Mekah, waktu haji di tahun ke-10, haji terakhir. Jadi saat sakit, maka Rasulullah mengunjunginya. Fakultu, maka saya berkata waktu Rasulullah datang, ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, inni uridu an aqsima mali. Saya ingin membagi-bagi harta, karena saat ini Masya Allah termasuk sahabat yang diberikan kelebihan harta, dan dia hanya punya satu putri, satu anak perempuan saja. Ini saat hartanya banyak, dia tidak punya keturunan kecuali seorang putri. Sebagaimana diceritakan dalam riwayat yang lain. Makanya dia bilang, saya ini kan kebetulan sakit. Dia mau membagi-bagi hartanya. Dia bertanya kepada Rasulullah, apa usi bin nis? Boleh nggak saya berwasiat? Wasiat itu untuk selain ahli waris. Itu harus kita pahami. Kalau untuk ahli waris tidak boleh kita berwasiat, kan dia akan mendapatkan harta warisan. Sebagian orang terjadi kesalahan sehingga terjadi keributan setelah meninggal. Karena kadang orang tua berwasiat kepada anak yang dia condong kepadanya. Makanya syariat menutup, la wasiat ahli waris. Tidak boleh kita berwasiat untuk ahli waris. Tidak boleh, karena dia akan mendapatkan harta warisan tanpa kita berwasiat. Tanpa kita berwasiat. Wasiat itu selain ahli waris. Misal, kita punya anak, kita punya orang tua juga masih hidup. Kita mau berwasiat, maka kita berwasiat selain anak dan orang tua. Karena kalau kita meninggal, orang tua akan dapat. Kalau kita meninggal, anak kita akan dapat. Kita berwasiat kepada saudara boleh, karena saudara tertutup dengan anak. Jadi yang tidak dapat warisan baru kita wasiat. Nah, ini ada tuntunan terkait dengan wasiat. Jadi sahabat ini bertanya, saya boleh nggak berwasiat dengan setengah hartaku? Kan anak perempuan, cukuplah setengah. Iya, kata Nabi, faqala la, kata Nabi, tidak. Tidak boleh kamu berwasiat dengan setengah hartamu. Fakultu thuluth, maka saya pun berkata kepada Rasulullah, sepertiga. Bagaimana kalau sepertiga? Iya, itu kan tentunya jauh lebih sedikit daripada setengahnya tadi. Fakultu as-thuluth, kata saya bilang setengah sepertiga. Pasakata, maka Rasulullah
diam. Beliau diam dulu. Setelah itu beliau berkata di riwayat lain, as-thuluth wa thuluth katsir, sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak dalam wasiat. Di riwayat lain Nabi sebutkan alasannya, kamu tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada kamu bagi-bagi semua hartamu, nanti mereka minta-minta di belakang. Lebih baik ditinggalkan ahli waris dalam keadaan kaya daripada mereka jadi miskin. Jadi miskin. Makanya kata Nabi sepertiga itu sudah banyak kalau berwasiat. Fakana thulutsu ba'dahu jaiz. Maka setelah Nabi boleh berwasiat dengan sepertiga. Ini hukum yang turun terkait dengan dia tadi. Yang ketiga, warabi'ah yang keempat, inni syaribtul khamr ma'a qaumin minal ansar. Saya dulu juga termasuk orang yang minum khamar. Minum minuman yang memabukkan bersama, tentunya sebelum turun pengharuman khamar ini, bersama sekelompok orang dari Ansor, karena orang-orang Ansor penduduk Madinah, mereka memiliki anggur-anggur terbaik dari buah anggur, bahkan dari kurma yang mereka buat, maka termasuk saat ini Ibn Abi Waqqas minum khamar bersama mereka. Fadaraba rajulun minhum anfi bil hayyai jamal. Ini masalah karena khamar ini mendatangkan perkelahian. Seorang dari mereka yang sudah mabuk memukul saya, yaitu hidungku pas itu dipukul mukanya dengan dua rahangnya onta. Itu yang bagian bawahnya onta itu. Iya. Dia pukul dengan tulang rahang bagian bawahnya onta itu yang sudah diambil dagingnya tentunya dengan hidung saya. Wah, itu masalah besar. Maka dia pun fa'ataitun nabiyya. Saya datang kepada Nabi mengeluhkan hal ini. Mana ini gara-gara minum khamar kami berkelahi. Ya, sama orang Ansor. Fa'anzala azza wa jalla tahrimal khamar. Maka disinilah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan pengharuman khamar. Iya, inilah yang belum bilang tadi. 4 hukum turun karena saya. Yang menjadi poin kita adalah hukum yang pertama. Hukum yang pertama, bahwa syariat tetap membolehkan kita berbuat baik kepada orang tua kita, walaupun dia bukan Muslim sekalipun. Apalagi orang tua kita Muslim. Apalagi orang tua kita Muslim. Saya pernah dapat pertanyaan, Ustaz, saya apakah tetap berbuat baik kepada orang tua saya? Dia ini suka suruh saya beli rokok. Rokok belum mengkafirkan orang. Kenapa kita pertanyakan itu? Iya, kita tidak usah beli rokoknya. Kita tetap taat kepadanya. Kita tetap berbuat baik kepadanya. Iya, tinggal masalah beli rokok, tinggal kita sampaikan dulu kepadanya. Iya, saya tidak belikan ke rokok karena saya takut bapak mati cepat. Karena tertulis itu di, kalau dia bilang derma, aku tahu bodoh-bodohmu itu. Itu Pak dibungkusnya, rokok membunuhmu. Jadi saya tidak mau bunuh kita pelan-pelan. Kasih tahu saja begitu. Kalaupun dipaksa setelah itu masalah lain. Iya, masalah yang lain. Apakah dipaksa nanti kita akan diusir dari rumah atau bagaimana? Itu kan masalah setelahnya. Yang jelas itu masalah ringan daripada mengajak kepada syirik. Dia ini sudah ajak kepada syirik. Tetap Allah katakan, temani orang tuamu. Layani orang tuamu. Tetap berbuat baik kepadanya. Bagaimana kalau di bawah syirik? Dia menyuruh kita di bawahnya syirik. Tidak sampai mengkafir. Tentunya tidak pantas kita durhaka kepada orang tua karena hal tersebut. Ini hadits yang pertama. Nanti akan ditegaskan lagi ya kepada kita di hadits kedua dan ketiga. Nanti ada lagi seorang perempuan ya, ibunya masih kafir, datang kepadanya ingin dia berbuat baik kepadanya dan dia mengadukan itu kepada Nabi. Dan nanti ini kita baca di pertemuan kita di pembahasan berikutnya, alhamdulillah, karena sudah naik pertanyaan saudara. Baik.
Kita baca pertanyaan sini, cepat sekali dikasih naik ini. Alhamdulillah. Apa hukum menadaruskan Al-Quran kepada orang yang meninggal? Kalau sebelum meninggal, boleh. Supaya dia makin rindu untuk berjumpa dengan yang punya ucapan. Iya, di masa sahabat, ada seorang sahabat yang menyuruh orang-orang yang hadir untuk membacakan Quran kepadanya. Untuk membacakan Quran kepadanya. Dan setelah dibacakan Quran, dia meninggal dengan tenang. Nah, ini karena makin rindu berjumpa dengan Allah. Adapun setelah meninggal, maka tidak ada penukilan dari Nabi dan para sahabat bahwa mereka mentadaruskan Quran untuk orang yang telah meninggal. Yang ada adalah kita bersedekah atas namanya, kita mengumrohkannya, kita menghajikannya, itu semua ada. Bersedekah iya, tapi mentadaruskan Quran setelah meninggal tidak. Kalau sebelum meninggal, maka kita dianjurkan untuk mentalkin. Iya, mentalkin. Mentalkin diantaranya mengucapkan, menuntunkan kepadanya la ilaha illallah. Karena siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Atau menasehatinya, membacakan kepadanya Quran sehingga nanti dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah, ridho terhadap takdir. Orang meninggal dalam keadaan ridho terhadap takdir, takut terhadap dosa yang dia pernah lakukan, tapi berharap ampunan Allah, ini pasti masuk surga. Seperti Nabi, waktu beliau datang kunjungi seorang sahabatnya yang sudah sakit keras, Nabi bertanya kepadanya, kaifa tajidu, gimana perasaanmu, apa yang kamu dapatkan? Dia bilang, ya Rasulullah, inni akhafu dunubi wa arju maghfirat Allah. Saya ini takut sekali dari dosa-dosa yang pernah saya lakukan, tapi saya ini sangat berharap ampunannya Allah. Maka kata Nabi, tidaklah seorang mukmin berjumpa dengan Allah dalam keadaan seperti itu, maka kecuali akan diamankan dari yang dia takuti dan akan diberikan yang dia harap. Nah, ini menunjukkan bahwa kita itu memberikan kerinduan terhadap orang yang akan meninggal dengan Allah. Dengan Allah, bukan setelah dia meninggal. Adapun setelah meninggal, maka ada hal-hal lain yang bisa kita lakukan. Mensolatinya, mengikhlaskan doa untuknya, bersedekah atas namanya, menggalikan sumur untuknya. Seperti sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ibuku meninggal tiba-tiba, apa harus saya lakukan untuknya? Apakah boleh saya bersedekah? Kata Nabi, sedekahkan untuknya. Terus sedekah apa untuk dia supaya mengalir kepadanya? Galikan sumur. Itu kan hal-hal yang disampaikan oleh Nabi SAW. Tanamkan pohon, buatkan jalan, bangunkan masjid. Boleh sedekah atas namanya. Boleh bersedekah atas namanya. Wallahualam. Adapun mentadaruskan Quran dari masa turun Quran, itu tidak ada yang dilakukan. Karena Nabi sendiri, semua anaknya meninggal saat Nabi masih hidup, kecuali satu orang, Fatimah, yang meninggal 2 bulan setelah Nabi meninggal. Tidak dinukil bahwa Nabi kita mentadaruskan Quran. Memang beliau menyuruh sahabat bacakan Quran, tapi kepada beliau. Dibacakan kepada beliau yang masih hidup. Adapun setelah meninggal, tidak beliau ajak sahabat yang hafal Quran. Misalnya Abdullah ibn Mas'ud, ini seorang anak muda yang awal-awal masuk Islam di Makkah. Dia mengambil langsung Quran dari mulut Rasulullah, 70 surat dari 114 surat Quran. Jadi ada 70 surat dia ambil langsung dari mulut Rasulullah. Dia gurunya, berguru langsung. Makanya kata Nabi, siapa yang mau baca Quran seperti diturunkan, maka bacalah berguru kepada Abdullah ibn Mas'ud. Rasulullah pernah menyuruhnya membacakan Quran kepadanya saat hidup. Setelah meninggal, tidak ada Abu Bakar, Abdullah, tolong bacakan Quran untuk Rasulullah yang telah meninggal. Itu menunjukkan hal ini bukanlah sesuatu yang biasa dilakukan di masa Nabi dan di masa sahabat. Wallahualam. Kalau kita tinggalkan itu lebih bagus. Lebih bagus. Silakan, Pak.
Itulah tadi Pak. Jadi waktu sahabat-sahabat Nabi meninggal, tidak ada itu Rasulullah ajak tadi Pak. Orang-orang, ayo membacakan Quran. Kita tamatkan 30 juz. Iya, ketika hal itu Nabi tidak ajak dan tidak pernah anjurkan sahabat, maka itu tidak dianjurkan untuk kita Pak. Lebih baik yang kita sewa itu, kita panggil ustaz untuk ceramah di hari ke-4, ke-7. Ya, lebih amplopnya kita sumbang. Untuk yang meninggal. Lebih berguna. Kita belikan semen untuk bangun masjid. Iya, misal amplopnya ustaz berapa? Tergantung itu ya. Iya. Anggaplah amplopnya berapa paling rendah, saudara? Limbi. Limbi itu oh 500. 500. Boy, berapa semen itu? Kan begitu, Pak. Lebih bagus kita belikan semen untuk masjid. Akhirnya untuk namanya. Itu sepakat seluruh ulama madhab. Sepakat. Tidak ada silang pendapat. Bersedekah atas nama mayat. Sampai kepadanya. Daripada kita panggil ustaz. Untuk ceramah. Keluar ke uang lagi. Cuma mau kasih ketawa di kita. Kalau mau ketawa ke sini makin. Iya, tidak perlu jadi hari ke-7, ke-100. Tidak perlu. Iya, kalau mau ketawa hadir saya ke sini, saya kasih ketawa sampai tak puas. Iya. Kan begitu, lebih baik uangnya itu kita sedekahkan. Kita sedekahkan. Karena gini Mbak, kita sedekahkan tadi itu diperselisihkan sampai atau tidak. Apakah sampai atau tidak? Itu dibicarakan oleh para ulama. Ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak sampai. Tapi kalau kita bersedekah atas namanya, tidak ada silang pendapat. Seluruh madhab sampai. Maka kita keluar dari silang pendapat itu selamat. Kita keluar dari silang pendapat, hal yang diperbincangkan boleh atau tidaknya, itu lebih bagus. Lebih tenang kita. Kita beribadah, yakin. Kita sumbang ke masjid, yakin sekali bahwa ini sampai. Wallahualam. Sini ada pertanyaan berikutnya. Apa hukumnya seorang haji? Apa ini? Titel haji menipu atau mengambil hak orang kecil, meminjam uang dan kabur. Maksudnya hukum seorang titel haji menipu. Maksudnya Pak Haji, tapi menipu. Masya Allah. Iya. Itu menipu, mau Pak Haji atau bukan Pak Haji. Coba. Iya. Karena Nabi itu menggunakan man. Kata umum. Laisa minna. Man ghosyana falaisa minna. Siapa menipu-nipu kami, bukan dari kami. Siapa saja. Haji atau bukan haji. Cuman haji lebih parah. Iya. Iya. Kita kasih malu-malu itu songkota. Kasih malu-malu itu panggilan haji. Iya kan begitu. Cuman dosa menipu ini adalah dosa siapapun yang melakukannya masuk dosa. Masuk dosa. Kecil, besar, yang penting sudah balik anak kecilnya. Sudah berusia balik. Laki-laki, perempuan, maka Nabi ancam, bukan dari kami. Dan ini masuk ke munafik amali. Orang yang seperti itu dikatakan orang apa? Munafik, iya, haji ataupun bukan. Sini ada pertanyaan berikutnya, bagaimana hukum sholat Jumat 4 rakaat dengan jeda salam setiap 2 rakaat? Pekan lalu qadarullah sempat singgah sholat Jumat area Goa, tapi saya hanya sholat 2 rakaat pertama saja. Jadi setelah itu dia bangkit lagi berarti ya. Siapa punya pertanyaan? Gimana ini? Kita, iya. Gimana apa yang terjadi? Iya, pemberani tahu itu Bapak. Dia bilang, baru saya ada mengaku ini, Pak. Iya. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Dapat hadiah belum nih? Pekan depan dah. Dapat hadiah, insya Allah. Iya. Gimana ini, Pak? Jadi 2 rakaat sama imam. Setelah itu,
Komat lagi. Sholat apa dia bilang? Maunya kita tanya. Iya, supaya kita tahu itu kenapa. Jadi Masya Allah, kadang ada juga sebenarnya, ada mereka bilang itu kadang katanya mengganti sholat yang lalu, yang tidak pernah dilakukan atau yang ditinggalkan. Ada juga alasan begitu kalau kita tanya. Iya, maka jawabannya adalah di pembahasan Jumat, semenjak disyariatkannya Jumat. Semenjak disyariatkannya Jumat, yaitu setelah turun ayat, Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian dipanggil di hari Jumat, ada nida, ada adzan di hari Jumat, maka bersegeralah kepada peringatan Allah, itu kepada panggilan Allah, tinggalkan jual beli. Semenjak turun ayat itu, diwajibkan sholat Jumat, dan tidak ada silang pendapat Jumat itu dilakukan dengan khutbah sebelum sholat, dan setelahnya sholat 2 rakaat saja. Sholat 2 rakaat saja. Tidak ada silang pendapat. Bagi mukim artinya orang yang tidak musafir, yang laki-laki sudah balik, wajib melakukan sholat Jumat 2 rakaat, bukan 4. Kalau ada yang melakukannya 4, maka menyelisih kesepakatan kaum muslimin dari masa Nabi. Tidak diterima sholat, apapun alasannya. Kalau dia beralasan itu adalah bentuk tobat untuk mengganti yang lalu, maka tobat itu menghanguskan yang telah lewat. Tidak perlu kita kodok. Kodok itu kalau kita lupa atau ketiduran. Adapun yang kita tinggalkan dulu sengaja sebelum kita kenal hidayah, yang wajib kita tobat. Semua hal yang dilakukan karena sengaja bukan menggantinya, tapi tobat saja. Dengan tobat yang nasuha. Itu disepakati oleh para ulama, tidak ada silang pendapat. Iya, tidak ada silang pendapat. Ini wallahualam itu tentunya jelas salah, menyelisih kesepakatan dari kaum muslimin. Kita tidak boleh ikut dari hal itu. Kita cukup sholat 2 rakaat saja. Dengan yang pertama. Yang kedua, tidak boleh kita ikut. Sini ada pertanyaan. Saya seorang yatim. Saya seorang yatim. Berapa yang usia ini? Kita harus paham itu yatim. Yatim itu orang yang meninggal orang tuanya belum balik. Kalau sudah besar makin begini hadir majelis, bukan makin yatim. Iya, jadi yatim itu adalah yang meninggal orang tuanya, dia belum usia balik. Setelah berusia balik, hilang kata yatim. Dan sampai kita bilang, saya yatim Ustaz. Sudah tumbuh jenggot tak? Salah gitu, yatim itu sebelum balik. Nah, tapi kita lanjut dulu tahu. Iya, saya seorang yatim yang mempunyai adik perempuan yang selalu berbuat maksiat, juga melakukan hal tersebut. Juga ibu saya juga melakukan hal tersebut. Apakah yang menanggung dosa mereka juga termasuk saya? Tidak. Tidak. Allah berfirman, la taziru waziratun wizra ukhra. Seorang tidak akan menanggung dosa orang lain, kecuali dia ridho, dia senang, dia dukung. Ada perempuan yang melakukan maksiat, wah bagus itu deh. Itu masalah. Karena ar-rodi, orang yang ridho seperti pelaku. Makanya kita dalam kemungkaran, kalau itu terjadi di hadapan kita, cegah dengan tangan, kata Nabi. Kalau tidak, dengan mulut kita ngomong. Itu tidak boleh. Kalau tidak bisa, hati. Tidak boleh kita tidak mengingkari. Karena orang yang ridho sama dengan pelaku. Orang yang ridho sama dengan pelaku. Jadi, kalau kita ridho, betul, dapat dosa. Tapi kalau kita tidak ridho, maka kita tentunya tidak menanggung dosa adik kita atau dosa ibu kita. Iya. Terus ini, apakah saya pantas marah kepada ibu saya yang selalu saya menasihati tapi tidak pernah mendengarkan untuk sholat, meninggalkan perbuatan maksiat tersebut? Saya seorang laki-laki
Iya, tidak boleh marah. Kita nasihat saja. Sampaikan saja. Nabi saja, Allah berfirman, ma alaika illal balagh. Tidak ada tugasmu kecuali menyampaikan. Bukan memarahi orang. Iya, tapi menyampaikan saja. Iya, kita tidak perlu marah. Sampaikan saja, Bu, itu tidak baik, itu salah. Sampaikan saja. Dan kalau dia dapat hidayah, alhamdulillah. Kalau tidak, maka doakan lagi hidayah. Karena Allah berfirman kepada nabinya, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu, wahai Muhammad, tidak bisa memberikan hidayah orang yang kamu cintai. Nabi saja dikatakan begitu, apalagi kita. Iya, maka kita cukup sampaikan, kalau dapat hidayah, alhamdulillah. Kalau tidak juga diterima, tetap berbuat baik kepadanya dan doakan hidayah untuknya. Wallahu a'lam. Habis ini ada lagi? Sudah waktu? Silakan, Pak. Silakan. Waalaikumsalam. Bulan Sya'ban, Pak. Baik. Sehari sebelum Ramadan. Terus? Baik, Pak. Baik. Pertama terkait dengan puasa Sya'ban. Iya, terkait dengan puasa di bulan Sya'ban. Rasulullah SAW, iya, tidak puasa dalam kebanyakan bulan, dalam sebulan itu, kecuali di Sya'ban. Jadi ketika Nabi SAW melakukannya, maka itu adalah kebaikan. Itu dipastikan. Walaupun hadis-hadis yang khusus menjelaskan keutamaan Sya'ban, tidak ada yang sahih. Jadi hadis yang menggambarkan keutamaan bulan Sya'ban itu secara khusus, tidak ada yang sahih. Kecuali Nabi lebih sering berpuasa di bulan itu. Bahkan sampai istrinya berkata, Nabi seperti puasa 2 bulan berturut-turut. Saking seringnya Nabi berpuasa ini di hari-hari di bulan Sya'ban. Kemudian pertanyaan Bapak yang kedua tadi, bagaimana hukum berpuasa sebelumnya? Tergantung, Pak. Kalau kita adalah orang yang terbiasa berpuasa dari awal Sya'ban, atau bahkan dari sebelum Sya'ban, kita sudah terbiasa berpuasa, maka tidak masalah kita berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Kalau terbiasa berpuasa. Tapi kalau kita tidak terbiasa, karena mau masuk Ramadan besok atau lusa, kita langsung puasa untuk menyambut Ramadan, maka itu tidak dibolehkan. Kata Nabi, la tuqaddimu Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumain illa rajulan kana yasumu. Jangan kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya, kecuali seorang yang biasa puasa. Apa dia lanjut? Dia biasa puasa. Masuk Ramadan besok, tapi hari ini kan hari Senin misalnya. Hari ini hari Kamis misalnya. Dia puasa atau dia sudah puasa di awal Sya'ban. Kemudian dia puasa terus sampai masuk Ramadan. Tidak masalah, kan ini sudah terbiasa. Adapun sengaja puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, tidak dibolehkan. Apalagi di hari yang tidak dilihat hilal. Itu lebih dilarang lagi. Ada hadis khusus. Misalnya pemerintah kita ini lihat hilal. Hari ini, hari ke-29. Ternyata mendung. Tidak dilihat hilal. Berarti besok itu antara sudah terbit atau belum itu. Karena hari besok itu diragukan. Karena kalau tidak ada awan, bisa saja dilihat. Tapi karena mendung berawan, tidak dilihat. Sehingga besok itu hari yang meragukan. Jangan sampai sudah 1. Apalagi di negeri lain, ditambah lagi ternyata dia lihat. Ini kan berarti besok itu meragukan. Khusus hari yang meragukan, tidak boleh kita puasa gara-gara mau berhati-hati. Kata Nabi, man shoma yauman syak faqad asa abul qasim. Siapa yang berpuasa di hari yang meragukan,
Itu mayoritas ulama mengatakan yaitu hari yang tidak dilihat hilal padanya. Maka dia telah durhaka kepada Abul Qasim. Itu tidak boleh menyambut Ramadan dengan puasa sehari sebelum, atau menyambut Ramadan puasa 2 hari sebelumnya. Ini diharamkan. Seperti itu Pak. Allah. Jelas ini Pak. Alhamdulillah. Silakan Pak. Menampung sekarang ini pada saat baru mungkin nanti cepat itu yang pada tempatnya yang tak untuk mengganti maka terkait dengan hal ini mana memang bisa Baik, Pak. Baik, betul yang sebenarnya diuraikan itu bahwa Jumat itu dilakukan di Masjid Jami. Masjid besar. Itu Jumat. Cuman masalah Jumat ini adalah masalah izin dari pemerintah. Kalau memang pemerintah hanya mengizinkan di masjid itu, tidak boleh kita sholat Jumat di tempat lain. Iya, tapi kalau diizinkan oleh pemerintah setiap masjid, boleh Pak, mubah. Kenapa kita bilang tidak sah? Karena Jumat itu pas sah dilakukan oleh 3 orang. Ada khotib, imam, muadzin, sah. Kenapa kita bilang di masjid yang banyak orang tidak sah? Tentunya pendapat sangat jauh sekali itu. Iya, tidak boleh dikatakan begitu. Walaupun 3 orang tidak boleh kita sholat duhur. Naik saja khutbah, baca Al-Fatihah, turun, sholat Jumat. Sah Jumatnya. Seperti mau masuk. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.